Dulu, kita hidup di dunia yang sederhana. Kebenaran bisa dilihat dari perbuatan, dan kebohongan hanya bersembunyi di balik kata. Tapi hari ini, kita hidup di masa di mana kebenaran bisa direkayasa, perasaan bisa diprogram, dan manusia bisa disetir tanpa sadar, hanya lewat layar di tangannya sendiri. Inilah dunia yang dibangun bukan oleh nabi, tapi oleh sistem yang disiapkan perlahan, untuk menyambut fitnah terbesar yang pernah ada, yaitu sistem Dajjal. Bayangkan, dunia di mana kebenaran bisa dimanipulasi, suara bisa dipalsukan, dan manusia bisa dibeli hanya dengan sepotong angka digital di layar ponselmu. Kita hidup di era di mana mata satu bukan lagi simbol fisik, tapi menjadi logo, lambang, dan sistem yang mengawasi seluruh gerak manusia. Banyak yang tak sadar bahwa apa yang kita sebut kemajuan, mungkin saja adalah fitnah terbesar yang pernah dirancang untuk umat manusia. Nama Dajjal berasal dari kata Dajjala, yang artinya menipu, menutupi kebenaran dengan kebatilan. Dia bukan hanya individu, tapi ideologi penipuan global yang membalut kebatilan dengan kemasan kebenaran. Dajjal disebut Al-Masih karena ia meniru kemesiasan Nabi Isa alaihi salam. Ia akan datang dengan janji perdamaian, teknologi canggih, solusi ekonomi, dan tatanan dunia baru. Tapi di balik semua itu, ia menyebarkan ilusi, agar manusia menyembah dunia, bukan Tuhan. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya, dan yang jujur didustakan. Bukankah kita sudah hidup di masa itu sekarang? Lihat sekelilingmu. Hampir setiap aktivitas manusia kini terikat pada teknologi. Teknologi mengubah manusia menjadi makhluk digital. Terhubung, tapi kesepian. Tahu segalanya, tapi kehilangan makna. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia, namun lalai terhadap akhirat. Dajjal disebut memiliki kecepatan luar biasa, berpindah dari satu tempat ke tempat lain secepat awan ditiup angin. Hari ini, teknologi memungkinkan manusia melakukan hal serupa. Melihat dunia dari genggaman tangan, berbicara lintas benua dalam detik, bahkan menembus ruang realitas melalui dunia maya. Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Dajjal adalah sosok misterius yang disebut akan datang membawa kekuatan luar biasa. Dia akan menipu manusia dengan keajaiban yang tampak nyata. Dia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan seolah menghidupkan orang mati. Tapi, benarkah Dajjal hanya sosok tunggal yang akan muncul di akhir zaman? Atau, fitnahnya sudah mulai bekerja jauh sebelum kehadirannya? Para ulama mengatakan, sistem Dajjal mungkin sudah terbentuk bahkan sebelum Dajjal muncul secara fisik. Dan sistem itu, hidup, tumbuh, serta bernafas melalui 3 pilar besar dunia modern, yaitu teknologi, media, dan uang. Rasulullah bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali Dajjal akan memasukinya, kecuali Mekah dan Madinah. Hadis ini menunjukkan bahwa Dajjal memiliki kemampuan menjangkau seluruh dunia. Dan bukankah jaringan teknologi global hari ini sudah menembus hampir setiap rumah, setiap hati, setiap pikiran, kecuali tempat yang Allah lindungi? Apakah internet global ini adalah prototipe dari pengawasan universal Dajjal? Sekarang muncul entitas baru yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ia bisa mencipta gambar, menulis teks, meniru suara, bahkan membuat keputusan lebih cepat dari manusia. Seolah dunia sedang melahirkan bentuk baru dari akal tanpa jiwa. Jika dulu iblis berkata kepada Allah sebagaimana termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 17 dengan ucapan, aku akan menyesatkan mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka. Maka mungkin hari ini, tipu daya itu bekerja lewat algoritma. Yang tahu apa yang kita suka, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita sembunyikan. AI bisa menjadi alat bantu, atau bisa menjadi otak dari sistem pengendalian dunia. Sebuah kecerdasan yang terus belajar tanpa nilai, tanpa iman, tanpa hati. Dan ketika kecerdasan seperti itu diberi kekuasaan penuh atas ekonomi, keamanan, bahkan agama, kita bisa menyaksikan sistem Dajjal berjalan tanpa harus menunggu sosoknya datang. Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia. Tapi diam-diam, ia menciptakan ketergantungan yang sangat dalam.
Dulu, mukjizat hanya milik para nabi. Kini, manusia bisa menciptakan keajaiban lewat mesin. Realitas buatan, kecerdasan buatan, bahkan kehidupan buatan. Bayangkan, sebuah dunia di mana AI bisa berbicara layaknya manusia. Di mana deepfake bisa menampilkan seseorang berkata hal yang tak pernah ia ucapkan. Dunia di mana batas antara nyata dan palsu hilang total. Apakah ini yang dimaksud Rasulullah ketika menggambarkan Dajjal membawa surga dan neraka? Namun keduanya terbalik? Sebagaimana sabda beliau, apa yang ia katakan sebagai surga, maka itu adalah neraka. Dan apa yang ia katakan neraka, maka itu adalah surga. Teknologi bisa menciptakan ilusi kebenaran. Dan jika ilusi itu dikendalikan oleh satu kekuatan global, maka dunia benar-benar sedang berada di genggaman sistem Dajjal. Jika teknologi adalah otak sistem Dajjal, maka media adalah lidah dan matanya. Media adalah alat yang mampu menanamkan ide, mengubah pandangan, dan membentuk moral manusia tanpa paksaan. Rasulullah bersabda, akan datang masa di mana orang yang sabar memegang agamanya seperti orang yang memegang bara api. Mengapa sabar? Karena setiap hari, media menyerang nilai iman dari segala arah, lewat film, musik, hiburan, iklan, bahkan humor. Kebatilan disulap menjadi hiburan. Maksiat menjadi kebebasan. Dan dosa menjadi gaya hidup. Inilah fitnah terselubung. Fitnah yang tidak terlihat berbahaya, karena dibungkus indah oleh estetika media. Allah memperingatkan dalam surat Al-An, AM ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi mempunyai musuh dari kalangan setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Dan kini, bisikan itu datang melalui scroll tanpa akhir di layar kita. Al-Quran telah memperingatkan sejak 14 abad yang lalu sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Media hari ini, bukan lagi sekadar sarana informasi. Ia adalah senjata opini, pabrik persepsi, dan pengendali kesadaran massal. Dengan media, kebatilan bisa terlihat indah. Dengan media, kebenaran bisa difitnah. Dan dengan media, manusia bisa diarahkan untuk mencintai dunia dan melupakan akhirat. Perhatikan bagaimana algoritma bekerja. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, bahkan apa yang kamu pikirkan. Semua direkam, dipelajari, dan diatur agar kamu terus terikat. Kamu bukan lagi pengguna. Kamu adalah produk. Dan sistem ini, secara tak sadar, telah membangun umat manusia untuk tunduk pada satu hal. Apa yang terlihat, bukan apa yang benar. Dajjal disebut Al-Masih ad-Dajjal yang berarti yang tertutup sebelah matanya. Apakah simbol, mata satu, yang hari ini menghiasi logo korporasi besar dan layar-layar digital kita hanyalah kebetulan? Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau yang haram. Uang adalah darah dari sistem dunia modern. Ia mengatur siapa berkuasa, siapa tunduk, siapa berhak hidup, dan siapa harus diam. Sistem riba global telah mencengkeram setiap negara. Bank, utang, bunga, kredit, semua menjadi jerat yang mengikat. Al-Quran telah memperingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun lihatlah dunia hari ini. Riba menjadi sistem utama ekonomi global. Kita bekerja bukan untuk hidup, tapi untuk membayar bunga. Semuanya dikelola oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Apakah ini bukan bentuk modern dari kekuasaan Dajjal? Kekuasaan yang tidak perlu berperang, cukup mengendalikan uang. Dan dunia akan tunduk dengan sendirinya. Bahkan Nabi bersabda, akan datang masa di mana umatku akan memakan riba, dan siapa yang tidak memakannya akan terkena debunya. Hari ini, bahkan tanpa kita sadari, debu riba menempel pada setiap transaksi digital, kartu kredit, bahkan uang elektronik. Dan yang paling menakutkan, dunia mulai beralih ke uang digital. Mata uang yang bisa dihidupkan dan dimatikan oleh sistem dengan satu tombol. Satu sistem global, satu otoritas, satu kontrol. Persis seperti yang akan dilakukan Dajjal ketika ia berkata, "Aku adalah Tuhan kalian." Riba telah menjadi darah dari sistem ekonomi global. Tak ada negara yang benar-benar bebas darinya.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Namun sistem dunia justru memuliakan riba. Setiap langkah hidup, pendidikan, pekerjaan, bahkan pernikahan, terjerat dalam utang. Rasulullah bersabda, akan datang masa di mana manusia tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari halal atau haram. Uang adalah alat kendali paling kuat. Ketika manusia diperbudak oleh sistem keuangan, mereka bisa dikontrol tanpa peperangan. Satu kebijakan bisa melumpuhkan jutaan jiwa. Satu keputusan bank bisa menentukan siapa yang hidup dan siapa yang menderita. Kini dunia sedang bergerak ke arah mata uang digital global. Tak lagi ada kertas, tak lagi ada privasi. Semua uang bisa dilacak, dibekukan, bahkan dihapus hanya dengan satu perintah sistem pusat. Apakah ini bentuk nyata dari kemampuan Dajjal untuk memberi makan kepada yang ia kehendaki, dan menahan rezeki dari yang ia kehendaki? Ketika teknologi, media, dan uang bersatu, lahirlah sistem global yang seragam. Semua terkoneksi, semua bergantung, semua tunduk. Mereka yang menguasai data, menguasai dunia. Mereka yang menguasai narasi, menguasai pikiran. Dan mereka yang menguasai uang, menguasai kehidupan. Bukankah ini cerminan dari kekuasaan Dajjal yang digambarkan Nabi dalam sabdanya? Ia membawa surga dan neraka, namun nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Ilusi. Itulah kekuatan sejati Dajjal. Membuat manusia percaya pada kebohongan dengan sukarela. Teknologi mengawasi. Media menghipnotis. Dan uang menundukkan. Tiga pilar ini sudah saling terhubung. Satu mendukung yang lain, menciptakan ekosistem global yang tak bisa ditolak. Dan mungkin, inilah sistem yang sedang disiapkan untuk kedatangan Al-Masih ad-Dajjal. Rasulullah memberi pesan tegas kepada umatnya. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah ia menjauh darinya. Demi Allah, seseorang bisa mendatanginya mengira dirinya beriman, namun akhirnya mengikuti Dajjal karena fitnah yang ia bawa. Kita tidak bisa lari dari zaman ini. Tapi kita bisa memperkuat benteng iman. Bukan dengan meninggalkan teknologi, tapi dengan mengendalikannya dan bukan dikendalikan olehnya. Rasulullah tidak hanya memberi peringatan. Beliau juga memberi solusi sebagaimana sabdanya. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari Dajjal. Surah Al-Kahfi bukan sekadar bacaan, tapi peta perlindungan bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat kisah Asyabul Kahfi sebagai simbol perlindungan dari fitnah iman. Ada juga kisah pemilik 2 kebun sebagai simbol perlindungan dari fitnah harta. Ada pula kisah Musa dan Khidir sebagai simbol perlindungan dari fitnah ilmu. Dan ada pula kisah Zulkarnain sebagai simbol perlindungan dari fitnah kekuasaan. Dan bukankah 3 diantaranya adalah fondasi dari sistem Dajjal hari ini? Ilmu yang berarti teknologi, harta yang berarti uang, dan kekuasaan yang berarti media. Surah Al-Kahfi bukan hanya bacaan pelindung, tapi juga petunjuk agar umat Islam tetap sadar bahwa teknologi tanpa iman adalah senjata, media tanpa akhlak adalah racun, dan uang tanpa halal adalah belenggu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan berkuasa hanya selama 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti seminggu, dan sisanya seperti hari biasa. Para ulama menafsirkan ini sebagai fase pengaruh, di mana sistem Dajjal akan menembus setiap aspek kehidupan manusia, sebelum akhirnya hancur dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Tidak ada sistem, sekuat apapun, yang bisa bertahan melawan kebenaran. Namun sampai saat itu tiba, tugas kita adalah menjaga iman, mendidik generasi, dan tidak tertipu oleh kilauan dunia yang fana. Fitnah Dajjal bukan sekadar menunggu sosoknya muncul. Fitnahnya sudah hidup di genggaman tangan kita, di layar yang kita tatap setiap hari, di sistem yang kita anggap biasa. Tapi Allah tidak meninggalkan kita tanpa cahaya. Selama kita berpegang pada Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, dan menjaga hati agar tak tunduk pada dunia.
maka tak ada sistem yang bisa memperbudakmu. Sekalipun seluruh dunia telah tunduk pada Dajjal. Dajjal belum muncul. Tapi sistemnya sudah berjalan. Ia tidak perlu datang dengan tanduk dan keajaiban. Cukup membuat manusia lupa Tuhan. Dan tunduk pada layar yang ia ciptakan sendiri. Jika iman padam, maka fitnah Dajjal tak perlu memaksa. Kita akan datang padanya dengan sukarela. Namun bagi yang menjaga cahaya imannya, yang terus membaca Al-Kahfi, menjaga sholat, dan menolak tunduk pada sistem batil, maka tak ada kekuatan apapun yang bisa menyesatkannya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpegang pada agamanya di masa fitnah, maka pahalanya seperti 100 syuhada. Dan mungkin, di zaman di mana dunia memuja layar, orang yang menunduk dalam sujud adalah bentuk perlawanan paling suci. Jangan biarkan dunia menutup matamu. Karena fitnah Dajjal sedang berjalan. Dan hanya yang membuka mata hatinya yang akan selamat. Dan pada akhirnya, janganlah tunduk pada dunia, karena dunia hari ini sedang tunduk pada Dajjal.